Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kali ini kita akan membahas yang namanya kuadran, tapi bukan kuadran yang Robert Kiyosaki biasa katakan ya. Ini adalah kuadran yang disebutnya Eisenhower Matrix. Mungkin kalian juga pasti sudah mengetahui mengenai kuadran ini. Ini adalah kuadran yang membagi aktivitas kita termasuk ke dalam 4 kuadran. Nah, itu langsung aja kita lihat contohnya ya. Nah, ini adalah disebut dengan Eisenhower Matrix. Nah, di sini dia membagi kegiatan manusia menjadi 4. Si Eisenhower ini tuh adalah Presiden Amerika ke-34. Nah, dia membaginya seperti ini. Jadi ada kegiatan-kegiatan di dalam hidup kita yang sifatnya urgent. Urgent itu adalah mendesak. Important adalah penting. Jadi ini adalah kegiatan yang mendesak dan penting, seperti itu. Lalu ada kegiatan yang tidak mendesak tapi penting. Lalu di sini ada kuadran yang tidak penting tapi mendesak. Dan di sini ada kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Sebetulnya kalian bisa membagi kegiatan kalian misalnya sehari-hari gitu ya ke dalam 4 kuadran ini. Biar lebih gampang kita lihat aja ya. Contohnya bahasa Indonesia lah seperti ini. Ini agar lebih mempermudah ya. Nah, ada 4 kuadran seperti yang tadi kita bilang. Ada beberapa yang sifatnya urgent dan mendesak, misalnya krisis atau masalah yang mendesak. Misalnya ketika ada kecelakaan seperti itu, mungkin anggota keluarga lah, itu adalah masalah yang penting dan mendesak, di mana kita harus menyelesaikannya. Atau misalnya di pekerjaan kita, misalnya sudah akhir bulan nih gitu, kita harus membuat laporan atau melaporkan sesuatu gitu ya, atau mengejar target. Nah, itu akhirnya menjadi sesuatu yang urgent dan mendesak, seperti itu. Lalu di sini ada yang bilang memadamkan api ya, tentu saja ya, kalau api tidak dipadamkan ya jadi kebakaran, seperti itu. Nah, lalu ada kegiatan-kegiatan yang di kuadran 2. Kegiatan yang penting tapi tidak mendesak, seperti itu. Nah, ini adalah seperti persiapan, pencegahan, klarifikasi nilai, perencanaan, membangun hubungan, relaksasi dan rekreasi, pemberdayaan. Nah, nanti kita akan bahas ya kuadran 2 ini lebih lanjut gitu. Kita ke kuadran 3 terlebih dahulu. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang mendesak tetapi tidak penting. Ini adalah contohnya ya, interupsi. Nah, biasanya tuh ketika contohnya aja gitu, ketika kalian bekerja sedang fokus mengerjakan sesuatu, tiba-tiba ada seseorang yang bertanya gitu ya, nanti siang mau makan apa. Nah, itu adalah salah satu contoh interupsi yang kalau ketika kita menjawab itu kan seolah-olah urgent nih gitu, kita harus mendengarkan dia gitu ya, tapi sifatnya tidak terlalu penting terhadap pekerjaan kita atau terhadap goal atau outcome yang kita ingin ciptakan, seperti itu. Ada beberapa surat laporan seperti email mungkin seperti itu ya, ada hal yang agak mendesak, aktivitas populer, beberapa bongkar besar dan kerja ulang. Sebetulnya saya juga kurang paham sih ya ini mengenai bahasa-bahasa seperti ini gitu, cuman ya pada intinya seperti itu. Lalu ada kegiatan-kegiatan yang tidak urgent, tidak mendesak dan tidak penting. Nah, ini tuh biasanya ya mungkin seperti mengecek sosial media, Instagram, dan misalnya bermain game lah, seperti itu ya. Ini adalah kegiatan yang tidak urgent dan tidak mendesak. Nah, tapi kebanyakan orang nih saya pengen intikan gitu ya, adalah beberapa orang tuh kebanyakan fokus untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini tapi tidak melakukan kegiatan yang di sini di kuadran 2. Misalnya, kalian harus mempersiapkan yang namanya investasi untuk hari tua. Sifatnya itu adalah sesuatu yang tidak urgent tetapi penting tentunya kan. Tapi kalian tuh biasanya menghiraukan hal-hal seperti ini itu. Atau misalnya kalian salah satu yang lainnya misalnya adalah pengembangan diri gitu ya, mungkin masuk di sini. Itu adalah sesuatu yang penting tapi tidak urgent. Nah, kalian tuh biasanya melewatkan waktu terlalu banyak di kuadran 1 sih dan bukan di kuadran 2. Karena ketika kalian melewatkan banyak waktu di kuadran 2 ini, kalian tidak akan keteteran untuk melakukan kegiatan di kuadran 1.